Jakarta, kota yang banyak orang bilang sebagai ibu kota istimewa. Memang tidak salah, Jakarta memang terlalu istimewa untuk dideskripsikan. Sebagai kota dengan laju transaksi yang tidak kecil, Jakarta tidak pernah diam dan berhenti dari keramaian. Angka 10 juta pada jumlah penduduknya bisa dijadikan bukti bahwa Jakarta adalah kota yang sibuk dari terbitnya mentari hingga terangnya gemerlap gedung. Mayoritas berkata, sebagian besar orang Jakarta bergaya hidup tinggi. Lazimnya, setiap individunya mengedepankan karir dan beberapa langkah lebih modern dibanding kota lainnya. Ya, walaupun sebenarnya tidak semua, tapi itu sudah menjadi muka terdepan Jakarta. Tapi yang pasti, ibu kota Jakarta itu indah. Walaupun menyebalkan, tapi akan selalu dirindukan. Setiap orang bebas memilah dan memilih hal yang mereka suka dan dijadikan sebagai gaya hidup dengan cirinya masing-masing. Banyak segolongan masyarakat Jakarta membuat kelompok yang didasari kesamaan hobi dan minat. Seperti sekelompok orang-orang yang mencintai otomotif roda 2 yang sedang menjadi tren di kalangan masyarakat Jakarta. Kendaraan memang menjadi hal penting untuk masyarakat Jakarta berlalu lalang menuju kegiatannya masing-masing. Dan tak jarang, kendaraan yang mereka miliki mereka rias secantik mungkin sesuai dengan seleranya masing-masing. Dan roda 2 menjadi solusi untuk mereka para perias otomotif karena harga yang tidak sebesar lainnya. Kesamaan gaya hidup hingga minat para pecinta modifikasi roda 2 membuat mereka membentuk suatu kelompok yang dikenal dengan komunitas motor. Tak tanggung, berbagai lapisan masyarakat bisa ditemukan di komunitas motor. Selera dari tiap anggota komunitas motor juga serupa, dari selera musik sampai mode pakaian. Sering mereka melakukan pesta kecil-kecilan hingga pesta besar dengan musik hardcore yang mereka gemari. Bisa dibilang, gaya hidup itu muncul tidak dengan sendirinya. Ada sekelompok anak-anak muda pecinta motor dan pecinta musik hardcore yang melahirkan gaya hidup baru tersebut. Mari kita sebut mereka Lawless. Saat ini, Lawless banyak menularkan gaya hidup mereka ke dunia luas. Padahal Lawless punya segmentasi khusus untuk sasaran konsumennya. Tapi kini, gaya hidup Lawless bukan sekedar untuk pecinta motor atau pecinta musik hardcore saja. Anak-anak Lawless berhasil memacarkan jiwanya sendiri. Orang-orang awam tentang motor atau musik hardcore pun banyak menjadi anak Lawless, baik segi berpakaian maupun pemilihan tempat untuk bercakap. Hingga sekarang penikmat Lawless tidak sulit kita temukan di Jakarta, mulai dari lintas genre, gender, hingga usia. Taunya Lawless tempat nongkrong tanpa aturan. Lawless itu, saya tahu cuma tempat makan. Jual brand-brand merchandise band-band gitu-gitu. Terus sekarang buka kulineran, Lawless Burger. Mereka tuh punya karakter, punya identitas sendiri. Ya, which is merepresentasikan mereka beda dari yang lain gitu. Menurut gue bukan cuma sekedar tempat nongkrong ya, tapi enak aja buat kalau makan, apalagi bareng-bareng temen sambil kayak ngobrol-ngobrol lah kayak gitu. Jadi enaknya buat tempat curhat lah gitu. Mungkin dari lagunya beda dari yang lain ya. Kalau misalkan kita ngomong sebagai brand ya tadi itu punya identitas beda dari yang lain, dia bisa stand out. Oke. Musiknya sih. Jadi toko-toko lain kan biasanya musiknya itu aja, nih pure metal gitu. Pada tahun 2019, Lawless Burger Bar berhasil mendapat Best Casual Dinner in Town. Burger. Yang bedain si bannya, patty-nya, rasanya beda sih. Semuanya beda. Enak. Kalau misalkan kita ngomong burger barnya ini, gue rasa dari segi makanannya emang enak sih. Ya burgernya satu burger, terus suasananya. Dan kalau gue bilang rasanya ya emang beda dari burger yang lain. Iya. Lawless berhasil menjadi lebih dari sekedar nama. Tidak pernah sepi, Lawless bersinar tanpa redup sedikit pun. Keanekaragaman konsumen Lawless membuat pertanyaan yang timbul dengan sendirinya dalam benak. Kenapa harus Lawless? Kalau menurut gue Lawless tuh punya ciri khas gitu loh, punya ciri khas yang paling beda sendiri. Karena kayak banyak orang bilang enak dan kayak udah terjamin gitu. Coba gue cuma meng-hire temen gue sih, kayak burgernya gede aja gitu, penasaran. Ya itu satu, lalu ya itu seperti saya bilang dari awal, nongkrong di sini emang apa adanya aja, apa yang lo lakuin ya udah diterima aja pasti di sini. Karena gak cuman
band doang tapi ada motor, itu sih keren. Kalau karena makanannya karena enak. Simply as that aja sih buat gue sih, karena enak. Lawless berdiri pada tahun 2011 dan berawal sebagai clothing brand. Lawless terus tumbuh dan melebarkan sayapnya. Hingga saat ini, telah tercipta Lawless Burger Bar, Lawless Garage, Lawless Records, dan bidang lainnya. Lawless berdiri karena tangan mahir dari para pendirinya. Mereka berhasil memberi ruh pada Lawless sehingga sangat diminati. Sejarah singkat berdirinya Lawless, jadi sebelum kita bikin Lawless nih, gue sama Gofar punya toko itu jual merchandise anak-anak motor. Nah, si Semi sama Rian punya merchandise untuk band-band lokal ya. Pada saat itu kita lagi habis sewanya, terus kita memutuskan gimana kalau kita nyewa tempat satu aja bareng. Tapi karena dirasa waktu itu apa yang lu lakukan sama apa yang lu lakukan kita dua-duanya sebenarnya suka, jadi kita memutuskan untuk ya udah kita gabung jadi satu aja, jadi Lawless gitu. Itu dari tahun 2011. Gue masuk tahun 2012, jadi gue orang terakhir yang masuk ke Lawless. Sebelumnya ada 4 orang temen gue yang duluan bikin Lawless ini. 2 orang dari Piston, 2 orang dari Howling Wolf. Gue sangat tertarik dengan model bisnis yang mereka jalankan. Gue pure masuk di sini karena 1, mereka temen, 2, gue ngerasa bahwa di Lawless ini gue bisa mengekspresikan apa yang ingin gue ekspresikan. Ngomongin soal target market, emang dulu sih Lawless memang bisa dibilang segmented ya, niche banget gitu kan. Karena dulu gue pas di toko yang lama ngeliat customer-customer kita, terus Aryan sama Semi ngeliat customer-customernya. Abis belanja di toko gue, belanja di toko Aryan. Antara orang-orang yang suka musik rock dan metal sama mungkin suka motor, khususnya motor custom gitu. Karena kenapa konsepnya seperti itu? Karena kami sukanya itu. Kok ini orang-orangnya sama, ya udah kayaknya emang kita lebih cocok dijadiin satu sih. Tentang lifestyle anak-anak Lawless. Ya kita biasa kok bangun pagi, berangkat kerja, party, pulang, tidur, besoknya diulang lagi. Sebenarnya gitu aja, cuman kita melakukan dengan penuh hati. Dan kebetulan, karena setiap kali kita party, kita dokumentasikan, setiap kali kerja, kita dokumentasikan, terus akhirnya orang banyak melihat bahwa, oh gaya hidup seperti ini ada ya, bisa ngasihin uang ya kayak gini ya. Jadi banyak yang ikut, karena banyak yang ikut ya jadi banyak yang terpengaruh pengurusan ini. Awalnya sih emang kita terlalu pede. Kita bikin kayaknya bakalan rame nih yang pengguna motor custom. Walaupun teman-teman kita sekitar sih udah banyak yang motor custom, cuman masih ada beberapa yang nggak memperhatikan gayanya dia gitu. Jadi gaya anak motor di luar sana sama gaya anak band di luar sana itu mirip-mirip kan. Gaya pakaiannya hitam-hitam, desainnya juga sama gitu. Anak motor custom suka musik metal, anak musik metal suka bawa motor custom ke gigs gitu. Nah menurut kita bareng, jadi itu sih yang kita tekanin, kita sangat pede. Dan kayaknya kita yang pertama ya gabungin scene motor custom sama scene musik rock dan metal di 2011 kita yang pertama. Banyak ya, yang paling besar ya Kepala Aspal sih ya. Terus ada Lawless Girls on Wheels, Lawless Masters, Lawless Jagger Music. Jadi kebanyakan band dan motor sih. Kita memang membuat event-event seperti mungkin kayak gathering, event musik, terus event pameran otomotif, activation mungkin online seperti kayak lomba desain atau apapun lah yang kurang lebih kita pikir kayaknya ini bakal ada engagement yang bagus antara Lawless sama customernya gitu kan. Jadi komunikasinya bisa 2 arah, kita bisa ketemu di satu tempat yang sama, kita bisa ngobrol dan lain-lain. Sebetulnya itu so far sih cocok lah sama Lawless. Kita berhasil untuk membuat Lawless yang lebih sustainable dengan konsep-konsep, promotion atau PR-ing yang seperti itu sih. Ya, banyak sih. Pokoknya lebih banyak daripada toko-toko dan brand-brand lain lah. Yang standar aja. Kalian standar. Gue personally sih seneng banget ya kalau Lawless akhirnya bisa lintas genre, lintas gender, lintas umur dan lain-lain. Gue sih personally seneng banget. Walaupun dulu pertama kali kita bikin ya balik lagi sebetulnya kita tidak expect seluas itu gitu. Karena memang apa yang kita lakukan, apa yang kita bikin tuh konsepnya tuh ya itu niche banget gitu kan. Kalau sekarang bisa
seperti itu mungkin salah satu yang paling berjasa bisa dibilang mungkin Lolos Bergerbar kali ya. Karena dari dulu mungkin kita jualan merchandise, studio tato, record label segala macam itu masih sesuatu yang based on selera yang apa ya, mungkin tidak seluas itu gitu. Tapi ketika kita bicara soal makanan, lo mau dengerin musik apa, lo mau sukanya gambar artwork seperti apa dan lain-lain, itu ternyata semua orang bisa menikmati gitu. Dari anak kecil sampai kakek nenek, cewek, cowok, tua dan muda tuh bisa makan semuanya gitu. Dan itu jadi pemersatu mereka semua tuh bisa dibilang kalau di Lolos sebetulnya si Lolos Bergerbar sih yang paling jadi melting pot dari segala macam perbedaan pangsa pasar itu gitu. Ya sudah harusnya seperti itu sih ya. Masa brand bagus yang tahu dikit? Enggak dong, jangan. Sudah sepantas seperti itu. Kenapa harus lolos? Karena lolos itu bisa merepresentasikan apa yang lu mau. Kenapa harus Lolos? Karena Lolos itu kami. Kenapa sih harus Lolos? Ya karena kita keren sih. Terakhir, kenapa harus lolos? Karena keren. Jadi belum tentu lolos itu bisa satu kategori, nggak bisa. Kita binatang yang nggak bisa ditebak. Kalau lo sekarang ngelihat kita punya Bergerbar, ya tunggu aja nanti kita bikin apa lagi. Kami tidak menjadi orang lain, kami menjadi Lolos itu karena Lolos itu kami. Ya tadi kayak yang tadi gue bilang, kita main duluan dan kita yakin itu bakalan rame dan nggak salah sih teman-teman yang sekarang sering main bareng kita karena ya kita nggak bisa dipandang sebelah mata sama teman-teman kita yang lain, misalkan pekerja kantoran dan dengan kehidupan Jakarta seperti biasa, kita nggak mau kayak gitu. Lu tidak bisa menemukan semangat seperti ini, ambient seperti ini, situasi seperti ini, dengan kemasan yang keren, bagus, akhlaknya mulia. Cuma di Lawless. Akhlak yang penting.